Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang membuat ID seperti ini, membuat daftar akun seperti ini, neraca saldo awal, jurnal umum, dan buku besar. Nah, ini kita akan melanjutkan untuk membuat neraca lajur ya. Jadi di sini kita tidak perlu membuat lagi neraca sisa karena nanti neraca sisa itu akan langsung kita tampilkan pada neraca lajur ya. Kalau di manual memang kita mengerjakan satu persatu ya, jurnal umum, buku besar, neraca sisa, kemudian jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Tapi sekarang kita langsung menuju ke neraca lajur ya, karena menggunakan Excel lebih mudah, apalagi nanti kalau sudah selesai tinggal entry jurnal saja kita sudah mendapatkan laporan keuangan. Nah, berikutnya saya akan memberikan langkah yang mudah ya untuk membuat neraca lajur, karena datanya otomatis selalu akan berasal dari neraca saldo awal. Kenapa? Karena kita tidak membuat neraca sisa, sehingga nanti akan kelihatan neraca saldo awal, kemudian mutasinya, dan ketemu neraca sisa ya. Oke, langsung saja kita akan membuat dengan cara yang mudah, dengan cara kita copy saja, karena ini sudah ada formatnya, nanti akan juga mirip ya. Ini maaf belum saya ganti, harusnya ini adalah neraca awal. Oke, nah kita akan rubah nanti menjadi neraca lajur. Caranya kita menuju ke sheet neraca saldo awal, kita klik kanan sekali saja, kemudian kita pilih move or copy ya. Move or copy, di sini akan ada salon remaja, ini file kita, kemudian di dalam salon remaja itu ada beberapa sheet, ID, dan seterusnya. Nah, kita akan membuat sheet neraca lajur di belakang BB, sebelah kanan BB atau setelah BB, makanya BB atau buku besar ya. Kemudian kita pilih move to end ya. Nah, di sini juga di bawah ada tombol atau kotak untuk membuat copy atau salinan. Ini harus kita perhatikan, harus ada tanda centangnya atau check mark, karena kalau tidak ada maka sheet neraca saldo awal ini hanya akan berpindah ya, bukan tercopy atau tersalin. Nah, karena itu sudah kita centang, check mark, kemudian kita klik OK. Nah, di sana nanti akan muncul neraca saldo awal ya. Maaf tadi tidak saya klik move to end sehingga di belakang, di depan, tapi kalau diklik move to end dia akan langsung berada di sini ya. Nah, ini kita pindahkan saja juga bisa, klik tahan kiri kemudian kita geser ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ganti namanya. Ini kan sekarang neraca lajur ya. Kita klik dua kali di sheet ini, di tulisan ini, maka akan bisa kita edit seperti ini, NL saja. Kita kasih nama yang sederhana, neraca lajur. Kemudian di bagian atas kita ganti menjadi neraca lajur ya. Nah, di sini untuk nama sudah ada rumusnya, periode juga sudah ada rumusnya, daftar akun, nama akun sudah ada rumusnya ya, saldonya juga sudah masuk ya. Namun ini kalau kita tidak menggunakan rumus, maka nanti saldonya ini tidak akan mengikuti perubahan pada neraca saldo awal ya. Jadi kalau perusahaan baru, nama baru, saldo awal, maka ini tidak akan berubah. Nah, supaya dia sama, demikian juga kode akun dan nama akun berubah ketika di sheet neraca saldo awal ini dirubah, maka kita harus menggunakan rumus ya. Ini kan ada rumusnya. Nah, sekarang di NL ini juga sama, kita buatkan rumus untuk bagian debit dan kreditnya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengisi kolom debit dan kredit kita gunakan rumus yang mudah saja ya. Jadi di sini kita klik sama dengan, kemudian kita klik di neraca saldo awal, klik di tempat yang sama, kemudian enter. Selebihnya tinggal kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, blok dua-duanya, kemudian kita blok ke bawah,
Ctrl V, nah akan muncul hasilnya. Nah, kenapa harus saya gunakan rumus di sini? Karena jika nanti ini kita ganti, misalnya perusahaan lain yang kita kerjakan, ini kan salon remaja, nanti kita buat salon yang lain, kita rubah misalnya jadi 30 juta ya, maka otomatis di sini juga akan mengikuti ya di sheet yang ini. Kalau tidak kita buatkan rumus, dia akan tidak sama, nanti hasilnya akan selalu salah ya. Oke, jadi seperti itu. Kita akan lanjutkan di dalam neraca lajur. Itu bagian pertama adalah neraca saldo awal. Kita buatkan kolomnya di sini. Jadi di sini kita kasih nama neraca saldo awal ya. Ini kita juga sesuaikan tabelnya. Kita kasih kolom seperti ini ya, saya rasa kalian sudah bisa semuanya. Ini kita tengahkan pakai mode cell, ini juga sama. Kalau mau ke tengah kita pakai yang seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita akan masukkan nanti untuk mutasi kas, yaitu transaksi semua akun yang berasal dari jurnal umum ya. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa memperoleh nilai neraca saldo akhir atau sisa ya, neraca sisa ya, neraca sisa. Nah, sekarang kita buat dulu di sini. Kita gabungkan mutasi jurnal umum. Nah, di sini ada debit, di sini juga ada kredit. Nah, untuk kolomnya kita sesuaikan saja. Misalnya kita blok seperti ini, kita samakan ya, sama. Nah, jadi sama. Kemudian kita berikan tabelnya yang sama seperti ini. Ini bisa kita tengahkan ya. Itu caranya. Kita bisa copy paste juga, kita bisa buat tabelnya dulu juga boleh ya, tapi saya akan mengajar satu tahap demi satu tahap. Nah, untuk mengisi kolom mutasi jurnal umum ini, kita akan menggunakan rumus gabungan antara rumus penjumlahan dan logika ya, namanya rumus sum if ya, dimana nanti dengan rumus ini kita akan bisa mengumpulkan transaksi, misalnya seperti ini di jurnal umum. Ini ada kas debit, ada kas kredit, ada kas lagi ya. Kalau misalnya kita pindahkan begitu saja pasti tidak akan sama nilainya, tetapi dengan rumus sum if maka semua transaksi yang sama, contohnya kas dengan kas, piutang dengan piutang, ini akan terkumpul, akan dijumlahkan ya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang kita buat rumusnya di bagian baris paling atas. Meskipun mungkin ini tidak ada nilainya nanti ya, tapi kita buat saja, siapa tahu di aplikasi untuk salon yang lain atau perusahaan yang lain itu tidak menggunakan kelompok aktiva tapi langsung kas di bagian atas, jadi akan otomatis bisa juga di sini. Nah, sekarang rumusnya seperti ini. Kita selalu awali dengan sama dengan, kemudian kita pakai rumus penjumlahan dengan logika ya, sum if namanya. Ini bisa kita ketik, bisa juga kita pilih menggunakan insert function. Nah, yang pertama adalah ring. Rumus penjumlahan dengan kriteria, yaitu ringnya. Ringnya ini adalah sumber datanya yang akan kita jadikan acuan dan data yang akan dijumlahkan ya. Jadi di sini data sumbernya adalah jurnal umum, sehingga kita bisa mulai dari sini. Kita tekan di sel D5, kita tekan tombol shift, kemudian kita arahkan sampai dengan F karena datanya bersumber dari sini, yaitu kode akun untuk kriteria, debit untuk mengisi kolom debit, dan kredit untuk mengisi kolom kredit ya. Kita blok aja semuanya sampai baris ke 250 ya. Ini juga bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Kalau misalnya transaksinya banyak setiap hari sampai 250 baris ya cukup, silahkan. Tapi kalau misalnya lebih ribuan silahkan ya. Jadi sekarang kita sudah blok sampai dengan
D5 sampai dengan F250 kita kunci datanya supaya tidak berpindah-pindah. Kenapa kita kunci? Karena rumusnya nanti akan kita copy dari sel yang kita buat rumus pertama, itu copy ke bawah ya, atau ke mana saja, tetapi intinya sumber datanya tidak boleh berubah, harus tetap ini saja. Nah, berikutnya kita kasih tanda separasi ya. Ini saya titik koma, mungkin di laptop kalian ada yang koma, silakan sesuaikan. Kita akan masuk ke kriteria yang kedua. Kriterianya itu adalah berdasarkan kode akun ya. Kode akun yang jadi kriteria ada di sheet neraca lajurnya. Nah, yaitu di kolom A6 ini ya. Ini menjadi acuannya. Nah, untuk ini karena akan kita copy, untuk sel E6 itu acuannya A6, untuk sel E7 acuannya E7, maka tidak perlu kita kunci. Nanti ketika kita copy ke bawah maka akan berubah sendiri. Kita copy di sini A6, di bawahnya A7, di bawahnya A8 dan seterusnya. Berikutnya kita kasih tanda separasi lagi. Kemudian ini ada tombol summing ya. Summing ini adalah kolom yang akan kita jumlahkan, yang ingin kita jumlahkan berdasarkan kriteria ini ya. Karena ini kolom debit, maka kita akan mengambil dari jurnal umum juga kolom debit yang sama ya. Nah, seperti ini. Karena tadi mulainya dari D5, maka di sini juga harus dimulai dari E5 ya, sampai tadi 200 baris ke 250 ya, baris 250. Kalian juga bisa blok dengan mouse kalau bisa, tergantung mana yang paling mudah. Nah, ini juga kita kunci datanya ya, supaya tidak berubah. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal enter. Nah, kok kosong Pak? Oh ya jelas, kenapa kok kosong? Karena data di jurnal umum untuk nomor kode 1000 itu tidak ada ya, tidak ada kode 1000 di situ. Nah, kecuali ini saya kasih di sini ada 1.000 5 juta ya, di sini aktiva 1000, debit 5 juta, maka di sini juga akan muncul 5 juta. Nah, ini angkanya belum ada satuan rupiahnya ya. Kalian sudah tahu, kita tinggal blok saja. Kita klik tanda koma di sini atau dengan rupiah kalau mau menunjukkan currency-nya atau mata uangnya ya, seperti ini. Ini untuk yang debit. Bagaimana untuk yang kredit? Rumusnya juga sama, menggunakan sum if ya. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah kolom sumbernya. Kalau tadi kolom debit sumbernya adalah E5 sampai E250. Kalau di F atau di kredit itu sumbernya juga dari dari F sampai F ya. Jadi kita tinggal copy saja ke samping ya. Tidak perlu diketik ulang lagi, tapi kalau mau silahkan. Cuma di sini ada yang berubah ketika kita copy ke samping ya. Di sini nih NL-nya A6, kalau yang kita kunci tetap sama. Kalau NL-nya A6, di sini akan berubah menjadi B6. Karena kita copy ke samping satu kolom, maka dia juga akan mengikuti satu kolom. Nah, kita rubah saja di sini. Ini lebih mudah. Kita ganti menjadi A6, sama acuannya adalah nomor akun ya. Kemudian ini juga sama. Ini E untuk kolom debit, kita ganti juga menjadi kolom F karena sumbernya di kolom F ya. Kita enter. Nah, karena di sini di JU kredit kosong, maka juga kosong ya. Nah, kalau sudah rumus ini sudah kita ketik, kita tinggal copy ke bawah ya. Bisa dengan cara seperti itu, atau juga bisa di Ctrl C copy, kemudian kita blok ke bawah ya, sampai di sini Ctrl V ya. Nah, jadi akan masuk datanya kas 300 ya, di debit. Kita lihat di sini 300 kas debit. Nah, kalau misalnya saya rubah di sini 1101, kemudian di ini 1102 ya, ada kas 5 juta debit dan kas 300 debit, maka di sini akan otomatis menjumlah menjadi 5.300.000.
ya. Kemudian di sini juga ada kredit kasnya 500, di sana muncul 500. Demikian juga untuk piutang. Nah, ini untuk mutasi sudah terkumpul menjadi satu akun. Ini saldonya akan sesuai dengan transaksi yang ada pada jurnal umum. Nah, berikutnya supaya kita mendapatkan hasil neraca sisa, otomatis akan menghitung jumlah saldo awal, ya, dihitung dengan mutasi yang debit ditambahkan debit, ya. Kalau ada kredit berarti nanti debitnya dikurang kredit, saldonya di debit ya tetap di debit untuk golongan harta. Utang ya golongan 2 nanti saldonya di kredit, ya. Kalau debit pasti tambah debit, kalau ada kreditnya berarti dikurangkan. Kalau saldonya kredit berarti kredit tambah kredit, untuk ada debit tinggal dikurangkan, ya. Maka itu kita pakai logika untuk mengerjakan neraca saldo atau neraca sisa, ya. Kita buat di sini. Di sini ada debit, di sini ada kredit, ya. Kita kasih neraca sisa saya, atau N sisa juga boleh. Nah, ini kita lebarkan sesuai dengan kebutuhan, ya, bisa seperti ini, ya, sama. Kemudian kita blok sampai bawah, ya, sampai sini. Kita kasih ini apa namanya, garis tabel. Kemudian kita kerjakan. Yang pertama di bagian debit, kita akan menghitung jumlah debit ditambah debit dikurang debit dikurang kredit, ditambah debit dikurang kredit, ya, karena akan seperti itu. Cuman saldonya untuk akun harta itu selalu debit, ya, kecuali untuk akun akumulasi, ya, atau biasa disebut akun tidak normal, ya. Nah, sekarang yang pertama akan kita buatkan logika. Jika di sini debit, ya, dikurang kredit ditambah debit, kemudian dikurang kredit, hasilnya itu lebih dari 0, maka akan ditampilkan. Tapi kalau hasilnya tidak lebih dari 0 atau minus, itu tidak perlu ditampilkan, ya. Akan salah nanti, jumlahnya tidak sesuai. Makanya yang dimasukkan ke sini nanti itu adalah yang nilainya lebih dari 0 saja. Kalau nilai minus tidak akan dimasukkan, ya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang seperti ini, kita coba klik sama dengan, kita gunakan rumus logika. Jika debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit lebih besar dari 0, maka debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit. Nah, jika tidak, ya, jika tidak lebih dari 0, maka hasilnya yang muncul di sana angka 0 saja, seperti ini. Kalau rumus logika pasti tahu, ya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal copy ke bawah nanti, ya. Tapi kalau saya lebih suka kita kerjakan yang kreditnya dulu. Untuk bagian kolom kredit, jadi diawali dengan sama dengan juga, namun perhatikan baik-baik. Di sini rumusnya, logikanya sama tetapi berbeda tempat, ya. Coba ini, karena ini kredit, jadi dimulai dari kredit, ya. Kita gunakan rumus if. Jika kredit dikurang debit ditambah kredit dikurang debit lebih besar dari 0, ya, maka akan menghitung kredit dikurang debit ditambah kredit lagi dikurang debit, ya. Nah, jika tidak, ya, jika tidak lebih besar dari 0, maka angka yang muncul nanti adalah angka 0 saja. Jadi perhitungannya itu hasilnya minus, maka akan muncul angka 0 saja. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah,
muncul seperti ini, maka kita tinggal copy ke bawah sampai paling bawah ya. Nah seperti ini, maka akan otomatis muncul transaksi yang berasal dari neraca saldo awal dihitung dengan neraca saldo mutasi jurnal ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah ini sudah menghitung seluruhnya. Nanti kita kalau tidak yakin bisa dicek dengan kalkulator ya. Ini kita kasih seperti ini ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan melanjutkan. Kolom di sebelahnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Kita buat sini penyesuaian ya. Di sini ada debit, di sini ada kredit ya. Nah untuk membuat jurnal penyesuaian ini kita memerlukan data sumber jurnal penyesuaian dahulu ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan ini harus membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Namun tidak apa-apa, kita kerjakan dahulu ya di sini supaya siap kolomnya. Sampai di sini kita berikan seperti ini. Nah kita bisa copy dulu karena nanti di sini akan ada yang berikutnya, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah setelah itu di sebelahnya lagi kita akan buat di sini untuk bagian laba rugi ya, dan yang terakhir adalah neraca. Sini bisa kita pastekan ya. Nah seperti ini, kita ganti di sini laba ini adalah laba rugi, kemudian di sini adalah neraca akhir nanti ya, neraca ya. Terus neraca gitu aja, nanti ini menjadi neraca akhir ya. Kemudian di bagian bawah di sini akan nanti semuanya jumlah ya. Di sini ada rumus sum, kita tinggal copy saja, maka semuanya nanti akan menghitung jumlahnya masing-masing. Nah ini kita buat dulu, sudah penyesuaian. Nah untuk membuat jurnal penyesuaian itu hanya kita copy dari jurnal umum karena tabelnya sama persis ya, cuman isinya aja nanti yang berbeda. Jadi kita gunakan cara yang tadi, kita klik move or copy, kemudian kita klik move to end, jangan lupa tombol create, kemudian klik OK. Nah akan muncul di sini langsung di belakang ya. Di sini kita ganti, klik 2 kali, ganti JP atau jurnal penyesuaian ya. Kita biasanya jurnal penyesuaian kan setelah buku besar neraca saldo jurnal penyesuaian ya. Di sini, nah di sini kita ganti menjadi jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian ini kita kosongkan saja, rumusnya tidak perlu kita rubah, ini sama, tinggal nanti kita entry data penyesuaiannya ya. Nah jadi kalau sudah selesai, otomatis kita akan buatkan cara yang sama untuk mutasi JU ke dalam penyesuaian. Kalau tadi ini kan sumbernya JU, nah sekarang kita copy saja untuk lebih mudahnya. Tapi kalau ingin mencoba seperti tadi, bisa kita kerjakan satu persatu dengan mengetikkan rumus dan blok. Cuman sumbernya sekarang adalah jurnal penyesuaian. Nah supaya ini hasilnya nanti sumbernya dari jurnal penyesuaian, kita tinggal ganti saja. Ini kan nama sheetnya JP ya, jadi di sini kita ganti saja
menjadi JP. Karena kolomnya sama, kita copy dari JU, kita ganti JP untuk debit. Kemudian yang kredit juga sama, di sini JU kita ganti menjadi JP. Kemudian di sini juga sama, kita ganti menjadi JP. Nah, kalau sudah, kita akan klik copy, kemudian kita paste ke seluruh barisnya. Nah, nanti kalau ada transaksi di JP, misalnya ini perlengkapan, misalnya ya, kita lihat perlengkapan itu 1103. Kemudian beban perlengkapan misalnya di sini ada 5.400 ya, kita coba. Nah, kita coba di JP kita isi. Di sini ada 1103 ya. Maaf, 5.400 dulu beban perlengkapan pada perlengkapan, misalnya 1 juta ya. Di sini juga 1 juta. Maka di neraca lajur akan muncul yang sama ya. Cuman tadi kita lupa, kita belum merubah ya, saya maaf lupa, ini harusnya A, di sini juga harusnya juga A. Nah, tadi di copy ke samping kan bergeser ya. Nah, jadi kita copy ulang seperti ini, kembali tidak muncul. Nah, sekarang pasti muncul seperti ini ya. Jadi meskipun nanti melakukan kesalahan ya seperti itu. Apa yang salah? Oh, ternyata kriterianya salah, berubah menjadi E, harus diganti menjadi A karena kode akun kita berada di kolom A ya. Sudah tahu kalau ada masalah mungkin terjadi ya. Jadi setelah kita mengerjakan penyesuaian, sekarang kita mengerjakan neraca disesuaikan. Neraca disesuaikan ini sumbernya adalah dari neraca sisa dihitung dengan penyesuaian ya. Jadi sekarang kita akan membuat rumus yang sama persis seperti konsep neraca sisa ya, yaitu dengan menggabungkan nilai debit kredit antara neraca sisa dan penyesuaian. Jadi pertama kita klik sama dengan, if lagi, kemudian kita ambil debit karena kita mengisi kolom debit, debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit. Jika hasilnya lebih besar dari 0, maka dia akan menghitung debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit. Nah, jika hasilnya tidak lebih besar dari 0 atau minus, maka di sel ini yang ditulis rumus ini hanya akan muncul angka 0 saja, seperti itu. Kemudian yang kredit juga sama, sebaliknya sama dengan if buka kurung kredit dikurang debit ditambah kredit dikurang debit. Jika lebih besar dari 0, maka menghitung kredit dikurang debit ditambah kredit dikurang debit. Jika hasilnya tidak lebih dari 0 atau minus, maka muncul angka 0 saja, kemudian enter. Nah, ini masih muncul angka 0 karena belum dikasih comma style atau currency ya. Nah, kita blok saja, kita kasih comma style. Nah, seperti itu. Kemudian hasil yang sudah kita copy ke bawah. Nah, hasilnya akan muncul otomatis seperti ini ya. Jadi misalnya ini kan ada transaksi 8 juta, ternyata penyesuaian kredit 5 juta, sehingga saldonya akan ada di debit sebesar 3 juta. Nah, untuk neraca lajur tahap 1 sampai di sini dulu. Nanti untuk berikutnya saya akan menjelaskan untuk bagaimana mengisi laba rugi neraca dan kemudian nanti menghasilkan laba atau rugi dari seluruh transaksi ini. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati, selamat belajar.